Di pinggiran rel kereta Yogyakarta, saat jam kota terlelap, sebuah angkringan kecil dengan lampu kuning temaram selalu penuh oleh pelanggan. Konon, nasi kucing di sana punya rasa yang membuat orang tak pernah bisa melupakannya. Namun, tak ada yang tahu bahwa setiap suapan membawa mereka lebih dekat pada kegelapan. Sebab di balik senyum tipis Pak Darmo, ada rahasia yang hanya dibisikkan angin malam. Dan sekali kau mengetahuinya, kau tak akan pulang sebagai dirimu yang semula. Rahasia gelap, apa yang membuat siapapun yang makan di sana sulit berhenti dan sulit pulang? Temukan jawabannya dalam Siluet Malam yang penuh misteri. Siapkan diri kalian, karena kita akan mengungkap kisah yang tidak akan pernah kalian lupakan. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini ke teman-teman kalian agar mereka juga bisa merasakan misteri yang sama. Tinggalkan komentar di bawah jika kalian punya pendapat dan cerita horor seram untuk dibagikan. Terima kasih. Semoga diberi sehat dan bahagia selalu. Selamat menonton. Suara kereta malam meraung di kejauhan, panjang dan parau, lalu menghilang seperti ditelan kegelapan. Getarannya menjalar melalui tanah, merambat ke telapak kaki, membuat gelas-gelas di meja reot bergetar pelan. Rel di depannya membentang lurus, basah oleh embun, memantulkan cahaya pucat bulan membentang lurus seperti pisau yang membelah gelap malam, tampak jauh dan dingin. Di pinggiran kota Yogyakarta, jauh dari lampu-lampu kafe yang riuh dan jalanan yang ramai, berdiri sebuah angkringan kecil. Angkringan Pak Darmo. Lampunya hanya bohlam kuning kusam, menggantung di bawah atap seng yang karatan, berayun pelan tiap kali angin menyelinap. Bayangannya memanjang di tanah, lalu menyusut lagi, seolah mencoba membentuk sesuatu yang tak jelas. Gerobaknya ditutup terpal lusuh di siang dan sore hari. Hanya dibuka saat tengah malam, seperti hanya melayani tamu-tamu yang datang bersama gelap. Aroma arang yang terbakar samar bercampur bau besi tua dari rel, juga bau amis yang tak pernah bisa dijelaskan. Meja kayu di depan gerobak itu sudah tak lagi rata, penuh goresan dan noda hitam kopi. Angin malam, gemerincing sendok, cicit jangkrik, dan dengus napas orang-orang yang singgah untuk sejenak melepas penat. Bayangan di dinding gerobak menari perlahan, seperti cerita lama yang enggan benar-benar usai. Pak Darmo berdiri di belakang gerobak. Blangkon hitam menutupi sebagian rambutnya yang sudah memutih. Tubuhnya tegap, meski usia telah melewati setengah abad. Senyumnya tipis, terlalu lebar untuk disebut ramah. Tatapan matanya dingin, menembus seperti sedang menghitung sesuatu di dalam diri setiap orang yang datang. Tak ada yang tahu pasti apa yang ia pikirkan saat menatap pelanggan. Tapi entah mengapa, setiap tatapan itu membuat orang merasa ia sedang mengukur jarak atau waktu. Orang-orang kampung bilang, di matanya tidak pernah ada pantulan cahaya, seakan-akan semua yang masuk ke dalam tatapannya tidak pernah kembali. Kereta berikutnya akan lewat sebentar lagi. Dan malam ini, seperti malam-malam sebelumnya, Pak Darmo berdiri menunggu. Entah menunggu kereta atau menunggu seseorang yang turun darinya. Angkringan itu tidak pernah buka siang atau sore, hanya pukul 11 malam sampai menjelang subuh. Meski di pinggiran kota, warungnya selalu penuh. Puluhan orang duduk di bangku kayu memanjang, tertawa kecil, mengobrol, atau sibuk menikmati makanan. Menu andalannya angkringan itu adalah nasi kucing. Harganya murah, rasanya luar biasa. Sekali mencoba, orang akan kembali lagi, bahkan menempuh perjalanan jauh hanya untuk satu bungkus. Namun, ada satu aturan tak tertulis. Pelanggan tidak boleh bertanya, apa isinya? Jika bertanya, Pak Darmo akan langsung menatap tajam. Dulu, Pak Darmo hanyalah pedagang keliling yang bangkrut. Tekanan hidup, tanggung jawab, dan harga diri sebagai suami dan bapak membuatnya mencari jalan keluar. Dalam keputusasaan, ia pergi ke sebuah sumur tua di hutan yang dikenal sebagai tempat penunggu lapar. Ia melakukan ritual pesugihan, memberi makan makhluk-makhluk itu dengan daging manusia sebagai tumbal,
dicampur dalam nasi kucingnya. Sebagai imbalannya, setiap malam para korban yang telah menjadi arwah akan hadir di warungnya sebagai pelanggan abadi. Mereka makan di tengah keramaian, bercampur dengan manusia hidup, menarik korban baru untuk ikut bergabung. Suatu malam, Andi, seorang mahasiswa rantau yang baru pindah ke daerah itu, mendengar cerita warung angkringan tersebut dari teman-temannya yang sudah lama tinggal di daerah situ. Dan Andi tertarik karena katanya, di samping enak, harga murah. Sebagai perantau ini sangat menghemat biaya. Tapi, waktu dia mau ke sana, tetangganya bicara setengah, mencegah. Angkringan di pinggir rel itu memang terkenal enak, tapi banyak yang aneh. Ada desas-desus tentang itu. Ada hal yang harus kamu hindari. Jangan menatap ke dalam gerobak. Jangan bawa pulang bungkusnya. Dan jangan pulang lewat rel. Kalau kamu langgar itu, kamu akan jadi korban. Ujar tetangga itu sambil merendahkan suara. Andi yang penasaran, tertawa. Ah, paling cuma bumbu rahasia kan, supaya tidak ditiru, makanya tidak boleh dibawa pulang. Dia menganggapnya sekadar cerita kampung. Malam itu, ia berangkat sendiri. Angkringan Pak Darmo terlihat dari jauh, dikelilingi kabut tipis yang seolah tidak tergerak oleh angin. Suasana ramai warung itu seperti magnet. Dari jauh ia melihat warung penuh, bahkan ada yang lesehan dengan menggelar tikar. Andi, mahasiswa baru yang belum lama tinggal di daerah itu, merasa terpesona. Kok bisa seramai ini tengah malam? Gumamnya, sambil melihat orang-orang datang dari arah rel, dari gang kecil, bahkan dari ujung jalan yang gelap. Ia duduk di bangku yang masih kosong. Pak Darmo, lelaki berkumis tipis dengan belangkon miring di kepalanya, menyapanya ramah. Pertama kali ya, pilih saja yang kau mau nak. Semua di sini pasti cocok di lidah. Iya Pak, terima kasih, jawab Andi pelan. Dia melihat gerobak angkringan itu penuh hidangan. Tumpukan nasi kucing berbungkus daun pisang yang masih hangat, mengeluarkan aroma nasi pulen bercampur sambal yang pedasnya menggoda. Sate usus berwarna coklat keemasan, dilumuri bumbu manis gurih yang mengkilap di bawah cahaya lampu. Telur puyuh bacem dengan warna coklat pekat mengeluarkan aroma rempah manis yang menggelitik hidung. Bakwan goreng yang gurih. Tempe mendoan tipis yang renyah di luar namun terasa hangat dan lembut di dalam, dengan tepi yang masih meneteskan minyak. Poci tanah liat berisi teh panas dan wedang jahe berbaris rapi. Uapnya membawa aroma melati yang halus namun menenangkan. Semua mengundang selera. Andi mengambil 2 nasi kucing, sate usus, dan segelas wedang jahe. Aroma gurihnya membuat perutnya langsung bergejolak. Saat ia makan, ia tak bisa menyangkal. Rasanya luar biasa. Nasi kucingnya pulen, sambalnya pas, sate ususnya lembut seperti meleleh di lidah. Satu suapan, dan Andi merasa seperti makan di rumah masa kecilnya. Semua rasa, semua kenangan menyeruak begitu nyata. Ia habiskan 2 bungkus dalam sekejap. Waktu Andi hendak menambah porsi, ia berdiri di dekat gerobak. Dari posisi itu, ia bisa melihat ke belakang meja. Poci-poci itu tidak pernah kosong meski pelanggan terus menuang. Sate yang baru ia ambil sudah kembali utuh di piring penyajian. Pak Darmo berjalan di antara bangku sambil sesekali bertepuk tangan pelan. Setiap kali ia melakukannya, satu poci akan mengeluarkan aroma lebih kuat dan semua pelanggan akan memakan nasi mereka lebih cepat, seolah diperintah. Keramaian terus berlangsung. Semakin malam, semakin banyak yang datang. Andi heran karena beberapa wajah terlihat asing, pucat, bahkan basah seperti habis kehujanan. Tapi ada sesuatu yang aneh. Semua orang di sekitarnya duduk tenang, makan nasi kucing dengan lahap, menunduk, tidak pernah mengangkat kepala, jarang menatap satu sama lain. Hanya suara kunyahan yang terdengar. Saat Andi menatap ke arah gerobak kembali, matanya menangkap sesuatu. Pak Darmo sedang membuka karung besar di bawah meja. Dari dalamnya terlihat kilatan pucat seperti warna kulit manusia. Jari-jari tipis tergelincir keluar, lalu cepat-cepat didorong kembali.
Ia hampir mengulurkan tangan untuk melihat karung besar di bawah gerobak. Tapi seorang pelanggan di sebelahnya, seorang perempuan berambut panjang, berbisik tanpa menoleh. "Jangan lihat isinya. Kalau kau lihat, kau akan ikut mereka." Andi mematung. Tapi sebelum ia bisa bertanya, perempuan itu sudah tidak ada. Andi terdiam. Keringat dingin membasahi tengkuknya. Ia berdiri, membayar, dan mencoba pergi. Tapi Pak Darmo menahannya dengan senyum lebar. "Lain kali, jangan makan 2, 1 saja cukup, supaya kau tak cepat kenyang." Suara itu seperti menggema di kepalanya. Andi pulang terburu-buru. Namun, malam-malam berikutnya, ia merasa tubuhnya memanggil untuk kembali. Andi mencoba mengabaikan pikirannya. Makanannya memang enak dan murah, tapi entah kenapa ada yang aneh di sana. Andi bicara pada dirinya sendiri. Hati kecilnya mencegah ke sana. Namun, malam berikutnya, rasa lapar itu datang lagi. Perutnya selalu lapar di tengah malam. Lapar yang hanya bisa dipuaskan oleh nasi kucing itu. Ia kembali ke angkringan, dan kali ini tidak seramai kemarin. Namun, tetap sama, asing dan diam. Andi mengambil nasi kucing. Ia memakannya dengan lahap. Andi mulai merasa perutnya lapar lagi, meski baru makan. Ia mengambil bungkus nasi kucing lain. Saat membukanya, ia melihat ada sehelai rambut manusia di antara nasi. Ia menoleh ke Pak Darmo yang tersenyum lebar. "Kau sudah cocok makan di sini. Perutmu akan selalu rindu. Jangan khawatir, mereka akan menjagamu." Andi menatap sekeliling. Pelanggan-pelanggan di bangku lain kini berhenti makan dan menoleh padanya bersamaan. Wajah mereka pucat, mata mereka kosong, dan dari mulut mereka menetes nasi bercampur darah. Andi pulang dengan ketakutan, dan dia berjanji dalam hatinya tidak akan ke sana lagi. Malam ketiga, ia menyerah. Rasa lapar yang tidak wajar membuat Andi kembali lagi. Ia kembali ke angkringan itu. Kali ini, hanya beberapa orang pelanggan. Ia mengambil 1 bungkus nasi. Tapi saat membuka bungkusnya, ia melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Di antara butiran nasi, ada kuku manusia, kecil, seolah milik anak-anak. Andi menjatuhkan bungkus itu. Tapi sebelum sempat lari, Pak Darmo sudah berdiri di depannya. Pak Darmo menatapnya lama. "Kau sudah lihat? Artinya kau sudah jadi bagian. Jangan khawatir, nak. Mulai malam ini, kau akan punya banyak teman yang selalu lapar bersamamu." Dari arah rel, terdengar suara langkah kaki banyak orang, menyeret-nyeret, mendekat. Saat Andi menoleh, ia melihat sosok-sosok pucat tanpa mata. Mulut mereka menganga lebar, gigi penuh nasi dan serpihan daging. Mereka berjalan masuk ke cahaya bohlam kuning, lalu duduk mengelilinginya. Malam itu, Andi ikut makan sampai hampir subuh. Ia merasa puas, bahkan bahagia. Saat matahari terbit, ia berjalan pulang melewati rel. Berjalan sambil menunduk, matanya kosong, dan di bibirnya terselip sebutir nasi yang meneteskan darah segar. Seminggu setelah terakhir kali terlihat di warung itu, Andi dinyatakan hilang. Orang-orang desa bilang ia kabur, ada yang bilang dia pindah kos, tapi ada yang bersumpah melihatnya duduk di salah satu bangku angkringan, memakan nasi kucing dengan lahap meski tubuhnya pucat dan matanya kosong. Warung Pak Darmo tetap ramai, asap arang tetap mengepul, aroma nasi kucing tetap menggoda. Di depan Andi yang telah menjadi salah satu hidangan, Pak Darmo mulai membungkus nasi kucing lagi. Kali ini dengan senyum yang lebih lebar dari sebelumnya. Dan jika ada yang datang ke sana, mungkin dia akan duduk di bangku yang sama dengan Andi, tanpa pernah sadar bahwa ia sudah tiada.